nilai tes kemampuan akademik SD, SMP jeblok. Nah, dan tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan kita. Ya bayangkan apa namanya, kalau dilihat apa yang dikatakan di sini, nilai matematika jenjang SD 42,41 dan SMP sebesar 40, sekian. Jadi kalau dihitung ada sekian dalam kelas itu, ada sekian, hampir lebih dari separuh yang tidak punya pengetahuan apa-apa ya. Kan itu. Nah, artinya apa? Apa gunanya sekolah jadinya? Iya kan? Apa gunanya? Nah, ini Menteri Pendidikannya, bukan Menteri Pendidikannya sekarang. Mungkin ini akibat daripada sistem yang pernah dijalankan, ya paling tidak yang berkaitan mungkin dengan Nadiem, atau sehingga memang dalam beberapa hal yang ada guru-guru yang memberikan reaksi pada podcast saya, yang antara lain menyebutkan memang bahwa selama Nadiem ya banyak hal yang tidak terjadi, mereka tidak ngerti apa yang dimaksud dengan merdeka belajar, mereka tidak pernah mendapatkan semacam bimbingan. Ini pengakuan guru, bukan saya loh. Mereka yang memberikan reaksi terhadap pernyataan saya di podcast. Dan guru-guru ini memberikan reaksi bahwa memang ketika Nadiem, ya pendidikan kita memang, coba bayangkan bagaimana sebuah sekolah yang tentu saja di dalam sekolah itu ada macam-macam tingkat kepandaian anak. Ada yang sekolah itu dilarang untuk anak-anaknya tidak naik kelas. Ya, aneh kan? Masa ya semua tingkatan kan harus ada aturannya untuk menaiki tingkatan yang lebih tinggi. Ini tiba-tiba dikatakan tidak boleh ada yang tidak naik kelas. Ya, sistem apa? Lalu guru mengajar gimana caranya? Saya ini, karier saya dari guru. Ya, saya saya mengajar sekitar, sampai sekarang saya sih mengajar. Di Atmajaya aja saya menjadi guru selama 30 tahun. Dan sekarang saya masih mengajar. Nah, jadi ya, hidup saya adalah mengajar. Nah, jadi ini keterangan-keterangan yang saya peroleh dari Kompas, betul-betul bagaimana ya kita harus memberikan komentar dengan keadaan bahwa ini menyangkut masa depan kita sebenarnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan bangsa ini dengan fakta yang diberikan oleh Kompas. Terus terang aja, saya betul-betul tidak bisa membayangkan bagaimana seperti yang dikatakan bahwa nanti ketika kita berusia 100 tahun, lalu ada Indonesia emas. Bagaimana mau mendapatkan Indonesia emas dengan tingkat akademi yang jeblok seperti ini? Saya pastikan tidak mungkin. Ya, dan di samping saya akan meminta apa yang dimaksud dengan Indonesia emas. Jadi untuk rata-rata nilai tes kemampuan akademik matematika jenjang SD 42,4, SMP 40,34,
Sedangkan rata-rata bahasa Indonesia di SD itu 60,1, SMP 60,8. Kemudian adapun nilai TKA SMA pada matematika rata-ratanya 36,1 dan Iya. bahasa Indonesia 55,3 Bahasa Indonesia aja seperti itu. SMA. SMA. Nah, itu berarti bagaimana, Prof? Ya, ini fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya pendidikan kita gagal, pelaksanaan pendidikan kita gagal. Siapa yang menyebabkan? Ya, ada kaitannya dengan guru, tapi guru kan juga ada pegangannya dari departemen, dari menteri, seharusnya ada. Nah, apa yang dilakukan oleh menteri untuk memperbaiki tingkat pendidikan ini supaya tidak jeblok, ya harus ada kegiatan menteri dong, ada peraturan menteri, ada kebijakan menteri kepada guru-guru. Ya, saya dengar memang seperti ya kebijakannya yang aneh, tidak boleh ada yang tidak naik kelas. Lalu kemudian anak dibiarkan untuk belajar sendiri. Tapi apakah anak-anak SD, anak SMP, bahkan anak SMA disuruh belajar berkelompok lalu hanya disuruh lalu ditinggal oleh guru? Apakah yakin bahwa mereka tidak hanya ngobrol dan pas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan ngobrol aja? Itu Merdeka Belajar yang Nadine. Iya. Dan Ini itu kita mendapat imbasnya sekarang. Gitu. Sekarang. Ini kan, nah, ya sebenarnya presidennya juga harus dimintain pertanggungjawab. Presiden kala itu Jokowi. Iya, kala itu kan Jokowi yang ngangkat orang seperti itu untuk menjadi menteri. Nah, dampaknya ya apa yang diceritakan di Kompas ini. Iya, nilai tes kemampuan akademik SD, SMP jeblok. Ya bayangkan kalau dasar pendidikannya udah rusak seperti ini, bagaimana dia melompat ke atas? Kan tidak mungkin. Ya, bagaimana anak SD bisa naik ke SMP, SMP naik ke SMA, SMA naik ke universitas atau fakultas dengan tingkat pengetahuan seperti ini? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu yang menyebabkan saya mau mengatakan ini berbahaya bagi masa depan kita. Bagi masa depan bangsa ini dengan pendidikan yang jeblok seperti ini, nilai tes kemampuan yang jeblok seperti ini, membahayakan masa depan bagi saya. Dan kenyataannya kan komentar dari guru-guru juga, video saya yang diberikan komentar oleh ada yang mantan guru, ada yang guru dan sebagainya, ya menunjukkan bahwa memang gurunya juga bingung. Gurunya juga bingung melaksanakan tugasnya ketika itu. Ada yang bilang kayak gini, saya sebagai guru madrasah untuk memahami Merdeka Belajar saja lama. Tidak ada pelatihan. Yang penting saya ngajar di kelas, yaitu membimbing siswa. Buku tidak disediakan, jadi harus ngeprint setiap kali ngajar materi baru dibagikan ke siswa. Jadi pelatihannya nggak ada dan buku tidak disediakan. Nah, itu semua kan hal yang menyebabkan tidak mungkin pendidikan ini akan baik kalau gurunya sendiri tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh. Iya kan? Kan itu jadi persoalan. Nah, ya mudah-mudahan ya
Menteri Pendidikan sekarang akan lebih baik dan kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Mungkin banyak kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dasar dan menengah sekarang, sampai seberapa jauh hasilnya ada, kita lihat. Kita juga tidak jujur kalau belum 2 tahun kan, belum 2 tahun terus kita memberikan komentar yang aneh-aneh, ya nggak jujur juga. Ya, mungkin setelah 3 tahun baru kita bisa memberikan semacam evaluasi. Ini juga ada komentar dari video yang kemarin, Merdeka Belajar adalah sekolah yang tidak boleh tinggal kelas. Makanya banyak anak lulusan SD tidak bisa baca dan berhitung. Nah, ini kan juga sama. Kalau misalkan kita pakai kurikulum 2006, KTSP waktu itu kan rata-rata KKM atau standar kelulusan itu kan di sekitar 75 sampai 80. Jadi harusnya rata-rata anak-anak SD, SMP, SMA ini tidak lulus karena itu kan di 60 paling tinggi dari matematika dan bahasa Indonesia. Tapi tetap dilulusin gitu yang ini. Jadi semua kalau dibanding dengan yang lalu dan yang hasil ini, ya sebenarnya ini semua tidak ada yang naik kelas, tidak ada yang lulus. Harusnya rata-rata. Rata-rata harusnya seperti itu. Nah, tetapi apa maknanya yang kita bicarakan pada persoalan ini dengan fakta yang dikemukakan oleh Kompas pada halaman humaniora halaman 5, yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita amburadul. Bukan saya yang ngomong loh. Kompas menyatakan dengan fakta ini. Saya cuma memberikan interpretasi bahwa kalau ini berlanjut terus, ya kita nggak bisa mengharapkan masa depan yang bagaimana yang kita harapkan. Yang kita katakan bahwa ada Indonesia emas kalau kita sudah berusia 100 tahun. Tidak yakin saya. Belum lagi kalau berlanjut dengan korupsi dan seterusnya. Dampak dari ini kan artinya walaupun anak-anak SD, SMP, SMA yang mendapatkan rata-rata nilai segitu sudah diberitakan dan lain-lain, tapi kan kita tahu kalau mereka pun diluluskan. Itu dampaknya gimana? Meluluskan anak-anak yang di bawah rata-rata atau malah yang menjadi persoalan sebenarnya ada yang dilupakan oleh Menteri Pendidikan ini. Apa? Dia lupa bahwa anak ini sebenarnya tersiksa pada dirinya sendiri. Bagaimana dia mau naik? Dia tidak punya pengetahuan apa-apa kok. Menaiki jenjang itu kan ada pengetahuan tertentu, pada tingkat tertentu. Nah ini kan tidak ada. Bagaimana mau mengatakan dia bisa menaiki jenjang yang lebih tinggi padahal dia tidak punya dasar? Sederhana aja sebenarnya. Anehnya apa? Masa ada satu sistem yang diperintahkan bahwa tidak boleh ada yang tidak naik kelas. Nggak mungkin dalam satu kelas ada anak yang jebol pengetahuannya. Nggak mungkin. 40 anak misalnya dalam satu kelas. Masa semua sama pinternya? Masa nggak ada yang mempunyai nilai rata-rata di bawah dan tidak pantas naik kelas? Nggak percaya saya. Sebagai seorang yang pernah menjadi guru SMA, saya tidak yakin akan hal itu. Nah ini, tapi oke lah, saya mengajukan ini fakta yang dikemukakan oleh Kompas, dan kemudian tadi saya membicarakan tentang bagaimana nasib orang tua sebenarnya bisa diparalelkan itu.
Nah, dua-duanya melahirkan kemiskinan. Terus terang, dengan nilai tes kemampuan akademik SMP, SD, SMP, dan SMA nanti, menurut saya, anak-anak ini akan menjadi miskin. Ya bagaimana nggak miskin lawan dia nggak punya pengetahuan apa-apa, walaupun dia melewati pendidikan. Ini ya persoalan lain kalau Tuhan memberikan yang lain ya. Tapi kalau melihat dari pendidikan kemampuan akademiknya seperti ini yang jeblok, ya ini juga akan menjadi orang miskin. Dia akan mengalami nasib seperti si orang tua di Kalianda ini yang nanti akan diadili tanggal 3 Juni. Itu yang saya kira itu yang perlu saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Pendapat saya, kita bisa berbeda pendapat, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah semacam sebuah tanggung jawab sebagai warga negara yang sampai sekarang tidak berhenti jadi guru. Oh ya, ini tadi, ini aneh, bukan aneh. Saya tadi nonton di iNews. Di Pekalongan ada pimpinan pesantren yang memperkosa, melecehkan murid santrinya sekitar 20 orang yang berjalan saya lihat, baru aja saya lihat di TV, pakai kopiah putih, ditangkap oleh polisi karena ada ya. Nah, cuma diberikan keterangan bahwa kiai ini ditangkap karena telah memperkosa sekitar 20-an orang santriwatinya dengan cara tertentu dan sebagainya. Tadi diterangkan, nggak enak juga untuk bagaimana tekniknya sampai dia bisa melecehkan muridnya. Yang jelas bahwa sekitar 10-an tahun dia melecehkan muridnya 20-an sampai 25 orang. Ini dari TV, baru aja. Kira-kira sejaman yang lalu dari iNews. Coba bayangkan, udah pendidikannya kayak gitu. Nah, sekarang kalau bicara tentang pelecehan seksual di santri ini, moralitasnya gimana? Pendidikan agama, lalu gurunya sendiri yang seharusnya mempunyai pengetahuan hebat tentang keagamaan, termasuk bagaimana memelihara moralitas, kok merusak